Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Para santri sekalian, kita melanjutkan yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib. Kita melanjutkan paragraf yang selanjutnya, yaitu Indommat Sofiyatu bintu Abdul Muttalibi ila mawkibin nuri hiya wafataha wafataha Az-Zubair ibn Al-Awwam. Jadi Indomat Sofiyah, jadi Sofiyah bintu Abdul Muthalib ini bergabung ila mawkibin nur, yaitu bergabung dengan parade ataupun konvoi cahaya hiya wafataha Az-Zubair ibn Awam, yaitu yang konvoi itu telah membuat Zubair ibn Awam itu menjadi seorang pemuda. Jadi dengan perantara konvoi itu ataupun parade itu membuat Zubair ibn Awam menjadi seorang pemuda yang hebat. Wa anat ma anahu al-muslimuna as-sabiquna min ba'si Quraisyin wa anatiha wa tughyaniha. Kemudian juga Safiyah bintu Abdul Muthalib ini juga mengalami penderitaan ma'anahul muslimuna as-sabiqun, ya seperti yang dialami oleh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin yaitu orang-orang yang masuk Islam pertama itu juga mengalami penderitaan min ba'si Quraisyin, yaitu dari kekerasan, mendapatkan kekerasan intimidasi dari orang-orang Quraisy, wa anatiha, dan juga kezaliman orang-orang Quraisy, wa tughyaniha, dan juga kesewenangan orang-orang Quraisy. Jadi ya, Sofia ini kan juga termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam, maka dia pun juga mengalami penderitaan seperti penderitaan orang-orang yang pertama yang masuk ke dalam agama Islam, di mana orang-orang kafir Quraisy menzalimi mereka, mengintimidasi mereka, berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Maka perhatikan, falamma adinallahu linabiyhi wal mu'minina ma'ahu bil hijrati ilal Madinah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minin, dan kaum mukminin, ma'ahu bersamanya, bil hijrati, untuk hijrah, ilal Madinati, ke kota Madinah, khallafatis sayyidatu al-hashimiyatu wara'aha makkata bikulli ma laha min fiha min tuyubid dzikrayat wa dhurbil mafakhiri wal ma'asiri. Nah, maka perhatikan, khallafatis sayyidatu al-hashimiyatu, maka sayyidah, tuan, nyonya al-hashimiyah dari bangsa Hashim ini, yaitu Sofiyah bintu Abdul Muthalib ini, khallafat itu yang meninggalkan, dari belakang, waro'aha, di belakangnya, Makkah. Jadi Sofiyah ini termasuk orang yang ikut hijrah ya. Jadi dia meninggalkan kota Makkah bikulli malaha, dengan segala sesuatu dari kota Makkah tersebut, min tuyubi dzikrayat, dari kenang-kenangan, riwayat yang wangi ataupun yang baik, yang bagus, wa turubil mafakhiri wal ma'asim, dan juga banyaknya mafakhir, yaitu wal ma'asir, yaitu pujian-pujian atau kehormatan, kemuliaan. Jadi ya, dengan hijrahnya Sofiyah ini ke kota Madinah, maka dia meninggalkan segala kenang-kenangan yang begitu indah, segala dikroyat ataupun segala sesuatu yang indah di kota Makkah, dan juga kemuliaan, pujian yang beliau dapatkan ketika di Makkah itu ya ditinggalkan.
ditinggalkan ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Wa yammamat wajhaha satral Madinah, kemudian dia menyengaja, yaitu Sofiyah bintu Abdul Muthalib ini menyengaja menuju kota Madinah, dalam arti ya kemuliaan-kemuliaan, kenang-kenangan yang indah di kota Makkah itu ya Sofiyah dengan sengaja menutupinya dengan Madinah, dalam arti ya semua itu ditutup, yaitu kenang-kenangan yang ada di kota Makkah itu dia tutup. Dia ganti dengan sesuatu yang baru, yaitu Madinah. Muhajiran bidiniha, dengan hijrah, yaitu Sofiyah hijrah bidiniha dengan agamanya, ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Jadi niatnya hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian wa ala rahmi min anna sayyidata al-azimata kanat yauma idin. Meskipun demikian bahwasanya Sofiyah binti Abdul Muthalib, Sayyidah tuan nyonya Sofiyah ini, kanat yauma idin, adalah pada waktu itu, yaitu pada waktu hijrah tersebut, tahtu, yaitu melampaui, nahwa sitin, ya umurnya melampaui 70 tahun, min umriha, dari umurnya, al-madil, yaitu yang panjang, al-hafil, dan yang penuh. Jadi pada waktu hijrah ini ternyata umurnya Sofiyah itu sudah melampaui 70 tahun dari umurnya yang panjang. Faqad kana laha, maka sungguh bagi di dalam diri Sofiyah ini, fi mayadinil jihad, dalam medan jihad ini, mawaqifu, yaitu sikap, keadaan-keadaan, ma yazalu, yang senantiasa, yadkuruha, akan diingat oleh tarikh, yaitu sejarah, bilisanin nadiyin, dengan lisan yang basah, lisan yang beruap, bil ijab, dengan keheranan, ratibin bisana, yaitu dengan basah, penuh dengan pujian. Dalam arti ya sikap-sikap, keadaan-keadaan Sofiyah pada waktu perang itu ya akan dicatat, diingat oleh sejarah dengan lisan yang penuh dengan keheranan dan lisan yang penuh dengan pujian. Wa hasbuna min hadhil mawaqif masyadani isnani, dan cukup bagi kita, yaitu dua sikap ataupun dua perbuatan Sofiyah, masyadani isnani, yaitu dua keadaan. Kana awaluhuma yauma Uhudin, waswasanihima yaumal khandaqi. Yang pertama itu adalah pada waktu perang Uhud, dan yang kedua ini adalah perang Khandaq. Dalam arti di dalam dua perang ini Sofiyah itu melakukan suatu perbuatan yang akan diingat oleh sejarah, yang akan ditulis oleh sejarah dengan rasa heran dan juga penuh dengan pujian. Amma makana minha fi Uhudin, adapun yang dari dua keadaan itu adalah ketika perang Uhud, fahuwa annaha, bahwasanya Sofiyah ini, kharajat, yaitu keluar, ma'ajundil muslimin, bersama pasukan kaum muslimin, fisulatin minan nisa, yaitu berada dengan golongan kaum wanita, jihad dan fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faja'alat tankulu alma, maka mulailah Sofiyah ini adalah tugasnya apa? Tankulu alma, yaitu memindahkan air, watarwil aitosha, dan juga memberikan minum kepada orang-orang yang haus, wataberil siham, meruncingi anak panah, watusrihul kisiyi, dan juga memperbaiki busur. Wa kana laha ma'adzalika, dan adalah bagi Sofiyah pada waktu itu gharadun akhar, yaitu ada tujuan yang lain. Yaitu apa tujuannya? Antar kubal ma'arakata, yaitu memeriksa dan juga mengawasi peperangan, bimasyairiha kulliha, dengan segenap perasaannya, dengan semua perasaannya, wala gharwa, dan tidak ada yang mengherankan. Faqad kana fi sahatiha ibnu akhiha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah
di dalam perasaan tersebut, nah sahatiha, jadi di perasaan-perasaan Sofia tersebut ketika dia mengawasi peperangan itu adalah ibnu akhiha, ada anak saudara laki-lakinya yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti di sini yaitu Sofia itu adalah mengawasi peperangan dengan segenap penuh perasaannya. Nah, di dalam perasaannya itu adalah ada anak saudara laki-lakinya yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin ini saja dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang lain. Akhir dakwana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.